Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah bahasa Inggris Mr. Fikri Farihin dan teman-teman yang saya cintai. Saya Wardatul Jannah dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tenses dan macam-macam tenses. Yang pertama, pengertian tenses. Tenses merupakan perubahan kata kerja yang dipengaruhi oleh waktu dan sifat kejadiannya. Tenses ada 16 macam, tetapi ada yang mengatakan tenses ada 14 macam. Di sini saya akan menjelaskan tentang simple present. Macam-macam simple present. Yang pertama, yakni simple present tense. Digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas yang dilakukan berulang-ulang atau rutinitas. Dalam simple present tense ada rumusnya, yakni yang pertama untuk kalimat positif, subjek tambah verb 1, atau es, tambah objek, tambah kata keterangan. Untuk kalimat negatifnya, subjek tambah do atau does, tambah not, tambah verb 1, tambah objek, tambah kata keterangan. Untuk kalimat interrogatif, do atau does, tambah subjek, tambah verb 1, tambah objek, tambah kata keterangan. Contohnya, untuk kalimat positif, you study English every day. Untuk kalimat negatif, you don't study English every day. Untuk kalimat positif, interrogatifnya, do you study English every day? Dalam simple present tense, kata keterangan yang sering digunakan yakni always, yang berarti selalu, usually, yang berarti biasanya, generally, yang berarti umumnya, ever, pernah, sometimes, kadang-kadang, occasionally, kadang-kadang, seldom, jarang, never, tidak pernah. Kemudian yang kedua, yakni simple continuous tense. Yang kedua, present continuous tense. Present continuous tense digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas yang sedang berlangsung atau yang sedang terjadi di masa sekarang pada saat berbicara. Untuk rumus atau formula present continuous tense, yakni untuk kalimat positif, subjek tambah is atau am atau are, tambah verb ing, tambah objek, ditambah kata keterangan. Untuk kalimat negatifnya, subjek ditambah is atau am atau are, ditambah not, ditambah verb ing, tambah objek, ditambah kata keterangan. Untuk kalimat interrogatifnya, is atau am atau are, ditambah subjek, ditambah verb ing, tambah objek, ditambah kata keterangan. Contoh, untuk kalimat positif, we are studying English now. Kalimat negatifnya, we are not studying English now. Kalimat interrogatifnya, are we studying English now? Simple. Untuk present continuous tense juga digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan di masa yang akan datang yang sudah pasti. Contohnya, I'm going to USA next month. Kemudian dalam present continuous tense ada bentuk nominalnya. Untuk rumusnya adalah untuk kalimat negatif, subjek tambah is atau am atau are tambah complement. Untuk kalimat negatifnya, subjek tambah is atau am atau are tambah not ditambah complement. Untuk kalimat interrogatifnya, is atau am atau are atau ditambah subjek tambah complement. Contohnya untuk kalimat positif, she is a teacher. Kalimat negatifnya, she isn't teacher. Untuk kalimat interrogatif, is she a teacher? Dalam simple present continuous tense bentuk nominalnya, komplementnya ada 3 macam, yakni bentuk noun atau kata benda. Contohnya, I'm a teacher. Kemudian
adjektif atau kata sifat. Contohnya I am happy. Kemudian adverb atau kata keterangan. Misalnya adverb of place. Contoh, he is in the room. Kemudian yang ketiga, yakni present perfect tense. Present perfect tense digunakan untuk menyatakan aktivitas yang telah dilakukan kapan terjadinya tidak penting. Untuk rumusnya, kalimat positifnya subjek ditambah have atau has, tambah verb 3, tambah objek, tambah kata keterangan. Untuk kalimat negatifnya, subjek tambah has atau has, tambah not, tambah verb 3, tambah objek, tambah kata keterangan. Untuk kalimat interrogatifnya, have atau has, ditambah subjek, tambah verb 3, tambah objek, ditambah kata keterangan. Contohnya, untuk kalimat positif, we have visited him. Untuk kalimat negatifnya, we haven't visited him. Untuk kalimat interrogatifnya, have we visited him? Untuk tenses present perfect tense bisa digunakan atau untuk menyatakan aktivitas yang telah terjadi dan akibatnya masih bisa dirasakan sampai sekarang. Contohnya, I have eaten rice. Kemudian yang keempat, yakni present continuous tense. Present perfect continuous tense digunakan untuk menyatakan aktivitas yang telah sedang berlangsung pada waktu sekarang. Untuk formulanya, kalimat positifnya subjek tambah have atau has, tambah been, tambah verb ing, tambah objek, tambah kata keterangan. Untuk kalimat negatif, subjek tambah have atau has, tambah not, tambah been, ditambah verb ing, tambah objek, tambah kata keterangan. Untuk kalimat interrogatifnya, have atau has, tambah subjek, tambah verb, tambah been, ditambah verb ing, tambah objek, tambah kata keterangan. Contohnya, kalimat positifnya, you have been teaching English for 5 years. Untuk kalimat negatifnya, you haven't been teaching English for 5 years. Untuk kalimat interrogatifnya, have you been teaching for 5 years? Dalam present perfect tense, ada bentuk nominalnya. Untuk rumusnya, subjek ditambah have atau has, ditambah been, ditambah complement. Untuk kalimat negatifnya, subjek tambah have atau has, tambah not, tambah been, tambah complement. Untuk kalimat interrogatifnya, have atau has, ditambah subjek, tambah been, tambah complement. Example. Untuk kalimat positif, we have been in the class for an hour. Untuk kalimat negatifnya, we haven't been in the class for an hour. Untuk kalimat interrogatifnya, have we been in the class for an hour? Demikian, sekian penjelasan dari saya mengenai macam-macam tenses. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.